إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وقربة الشيخ عبد القادر جيلان الشيخ محمد ثمن إلى أولياء الله تعالى من مشارقنا ومغاربنا وشيخنا أن الله يعلي درجاتهم بالجنة إذا علينا من بركاتهم وأنوارهم وسرارهم ونفحاتهم وأمداديتهم لهذه النيسات الصالح لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan linastami' fihi nasihatad dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wan nasyitati nashta. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat majelis radio Sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah memberikan taufik hidayah, inayah, pendengaran sehingga kita bisa berkumpul bersama dan mendengari wajangan-wajangan agama. Salawat dan salam marilah kita aturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada sahabat, kerabat, pengikut jejak langkah Nabi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat majelis radio Sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wan nasyitati nashta. Adakah tahu engkau ya Mu'az siapa itu? Maka kataku, apa itu dam? Bapakku, demi bapakku engkau dan ibuku ya Rasulullah. Maka sabdanya Nabi, yaitu anjing di dalam api neraka itu menggigit akan daging dan tulang beberapa gigitan. Lalu berkatalah, qultu ya bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, may yutiqu hadhil khisal wa may yanju minha. Qala ya Mu'az innahu liyasirun ala may yassarahu Allahu alaih. Qala Khalid bin Ma'dan, fama ra'aitu ahadan aktsara tilawatil Qur'anil azim min Mu'az bihadzal hadisil azim. Artinya, kataku demi bapakku dan ibuku, engkau ya Rasulullah, siapa yang kuasa akan segala perkara ini dan siapa yang lepas daripadanya. Maka sabdanya, hai Mu'az, bahwasanya mudah ia atas seseorang yang dimudahkan akan dia oleh Allah Azza wa Jalla atasnya. Maka kata Khalid bin Ma'dan itu, maka tiada aku lihat akan seseorang yang terlebih banyak membaca Quran yang azim daripada Mu'az, karena ia mendengar hadis ini. Dan kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, jadi maksudnya kalau seseorang itu sudah diambil oleh Allah, diperiksa oleh Allah amal ibadahnya tadi, amal ibadah itu ada yang sudah dibawa menghadap kepada Allah, tapi kalau masih ada kekurangan, nah itulah artinya bisa kada mendapat pahala, karena pahala kita yang dibawa oleh para malaikat amal ibadah tadi itu dibawa
kemudian sampai langit-langit, sampai berjumpa dengan Allah. Lalu di situ kalau ada amal ibadah kita, ada tujuannya riya, ada tujuannya sum'ah, ada tujuannya takabbur dan lain sebagainya, maka itu bisa tidak mendapat pahala apa-apa. Nah, karena tujuannya kita tadi bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau orang yang seperti itu nanti bisa menambahkan kerugian. Dan amal ibadah kita yang diperiksa oleh Allah ini, apapun amal ibadahnya, kalau sudah diperiksa, nah, ada yang cara bahasa itu kurang sama kita sembahyang, maka sembahyang kita ini belajar bujur-bujur. Jangan sampai sembahyang yang kita bawa setiap hari, setiap malam siang, ternyata banyak kekurangan. Nah, justru itu kalau kita ada waktu, kalau kita ada kesempatan, maka sembahyang kita disuruh mangkadakah, supaya mana palik kalau bina ada nang kira kurang khusyuk atau misalnya kada sah. Nah, lalu disitulah kita menambal yang bahasa tuh mana ada waktu, dan disuruh kita itu mengerjakan mangkadha sembahyang. Karena mana hore kalau pina ada nang tak salah, kalau pina ada nang kurang khusyuk, kita tambali. Nah, di situ. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, fata'ammal ayyuhar raghibu fil ilmi wal amali hadhil khisal wa'lam anna a'zamal asbab fi rukhusi hadhil khaba'is bil qalbi talabul ilmi li ajlil mubahah wal munaqashah wal 'ami bi ma'zili an kasri hadhil khisal wal mutafaqqahu mustahdifun laha wa huwa mu'arradun lil halaki bisababiha fanzur ayya umurika ahamma an tata'allama kayfiyatal hajri min hadhihi al muhlikat wa tastaghila bi islahi qalbika wa imarati akhiratika amil ahammu an takhuda ma'al khaidin wa tatluba minal ilmi ma huwa sababu ziyadatil kibri wal riya wal hasadi wal ujubi hatta tahlika ma'al halikin. Kata Imam Ghazali, ujar beliau, maka pikirkan dan bicarakan olehmu, hai orang-orang yang gemar pada menuntut ilmu. Kita ini kan maksudnya ketujuh menuntut ilmu. Jadi ujar Imam Ghazali, pikirkan. Fata'ammal, maka hendaklah pikirkan. Bicarakan olehmu, hai orang-orang yang gemar kepada menuntut ilmu bagi segala perkara ini, yakni segala sifat yang kecalaan ini diketahui olehmu bahwa yang sebesar-besar sebab yang membawa kepada tiap-tiap segala sifat yang kejahatan ini di dalam hati itu, yaitu orang yang menuntut ilmu. Nah, jadi kalau kita banyak ilmu, kisah menangkis yang ada di dalam hati, maka di dalam hati ini ada taros. Nah, caranya menghilang lah, biasa kali dipukul, cara bahasa orang pukul, dipukul lah. Misalnya hati ini hendak riya kah, kita pukul bahwa aku beramal beribadah ini bukan tujuan minta lihat lawan orang. Nah, bukan tujuan itu, tapi aku tujuanku bahwa aku mengerjakan ini atas perintah Allah. Nah, jadi kada tahu risiko apanya, pokoknya aku disuruh oleh Allah. Urusan apa, pahala apa, kada kok. Karena hanya menjunjung perintah Allah kok. Allah menyuruh kok gawe. Nah, karena aku sudah menyembah kepada Allah, karena aku mengikuti kepada Allah, Allah yang menjadikan sesuatunya, maka aku jadi hamba Allah.
Karena aku jadi hamba Allah, apa nang diperintah Allah, aku gawe. Ada itu tujuan manusia. Nah disitulah mamokol ngaranya. Caka yang beri pukul-pukul itu hilang setan dah. Nah jangannya lah. Imbah sekali buka hai lagi kabur, caka bahasa orang pak. Ini kade kabur-kabur ditang pulang ya. Nah itu nang alih kita inilah. Nah maka sifat yang di dalam hati inilah, yaitu orang di dalam hati kita ini ada yang sifatnya bagus, ada yang sifatnya jahat tadi. Nah, jadi dua posisi, ada yang bagus, baik sifatnya tadi, kepujian, ada yang sifat kecelaan, jahat. Nah jadi biar bisa memilih. Bila tujuannya maksiat saja, hati-hati nih. Nah, jadi hati-hati kita ini masing-masing. Nah, zahirnya bagus, zahir bagus, beramal beribadah baik, tapi hatinya menggerigit. Nah, jadi hatinya itu, ya nah, zahirnya bagus saja. Cara bahasa orang bercinta itu aku cinta kamu aja. Nah, bagus saja tak zahirnya. Sekalinya di dalam hati siapa yang kepingin. Nah itu nama membahayakan lah. Nah, jadi membahayakan itu kita kada tahu si zahir nih kada tahu. Nah lalu begitu kada tahu, lalu seakan-akan kayak pas ya. Ya cara bahasa kalau di apa di Quran itu menapik ngarannya. Nah yalah. Kalau sudah munafik summa amanu beriman, summa kafaru kemudian kafir pulangnya, summa amanu beriman pulang, summa kafaru kafir pulang. Nah itu ngarannya cara bahasa kita di sini lah kayak mau lutut lah. Nah cuman bahasa Qurannya kayak itu. Lalu ditambah oleh Allah summa zdadu kufran lan tuqbala taubatuhum. Nah, lalu jira Allah kau tambahi kekufurannya itu. Kemudian kada kau terima taubatnya. Nah ini yang bahaya lah. Nah, jadi kalau sudah cara bahasa orang tuh sama bila enak pinamol nah buntas hasitunya. Jadi modelnya kayak itu. Padahal kan nyuruh makan aja lah, mau makan tapi kalimpatan nah buntas hasitu aja. Itu artinya apa? Sudah keterlaluan ya lah. Bukan kawitan itu kada sayang, kada. Sayang teman ditangati ya lah. Kadang kita lawan Allah bisa menyalahkan. Nah, jadi lawan Allah apabila berlainan dengan hati kita hendak ini, tapi kehendak Allah lain. Lalu kehendak Allah lain tadi, lalu kita dalam hati merasa masalah Tuhan. Nah ini, itu seorang kehendak Allah lah lain. Nah itu. Jadi jangan sampai lawan Allah itu jahat sangka. Nah, jadi jangan ada jahat sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, rugi kita. Artinya Allah taala itu maha tahu. Basar Rasulin, maha melihat tahu apa yang ada di dalam hati kita. Nah, kita bangun tahu tuh kayak apa guru aja. Amun nang kayak gini kita tahu di hati orang itu cinta kasih dintalon dia kada kah. Nah, maka serahkanlah perkara itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memohon kepada Allah, umpama pilihan banyak lah ya, kita kan tahu milih misalnya nih banyak benar bebiniannya hendak bisa puluh misal ya lah. Nah maka berdoa kepada Allah, ya Allah apabila si anu itu cinta lawan aku, si anu itu cinta lawan aku, si anu cinta, maka bukakanlah hatinya. Kalau bujur apa si anu itu cinta kepada aku, maka aku dicintainya. Wah itu ilmunya tuh deh, berdoa kepada Allah. Nah jangan sembunyian. Sembunyian ke sepuluhnya kebanyakan pulang lah. Nah itu. Nah jadi sifat-sifat yang kejahatan itu ini ada di dalam hati itu, yaitu orang yang menuntut ilmu karena bermegah-megah dan munakasah. Nah, jadi orang yang munakasah yakni karena hendak mencela akan perkataan orang dan karena hendak berbentah-bentah dan dengan orang, maka orang yang awam yakni orang yang tidak menuntut ilmu
karena yang demikian itu jauh daripada kebanyakan perkara. Sifat-sifat yang kecelaan ini artinya perkaranya banyak benar. Dan orang yang baru menuntut ilmu fikih itu yaitu yang diluntarkan akan dia bagi segala sifat-sifat yang kecelaan ini. Kalau orang hanya menuntut ilmu lah, jadi sifat yang cela ini timbulnya. yakni orang yang baru menuntut ilmu itu, ilmu fikih itu kebanyakan ya bersifat dengan kecelaan yang tersebut di dalam bab yang keempat ini, yaitulah mendatangkan bagi binasa dengan sebab segala sifat-sifat ini. Maka tilik olehmu, lihati olehmu apa yang terlebih baik yang engkau cita-citakan segala perbuatanmu, bahwa engkau menuntut kaifiat memeliharakan daripada yang membinasakan ini, dan bimbing engkau dengan membaikkan akan hatimu dan membaikkan akan akhiratmu, atau yang terlebih baik engkau cita-cita bahwa engkau masuk serta orang yang masuk di dalam membinasakan akan mereka itu, dan engkau tuntut daripada ilmu yang yaitu sebab bagi menambahi akan kepada kibir dan ria dan hasad dan ujub, hingga binasalah engkau serta orang yang binasa. Artinya kalau kita menuntut ilmu, nah menuntut ilmunya lain deh yang membinasakan, yaitu menambahi akan kibir. Kita menuntut ilmu cuma menambahi sombong. Kita menuntut ilmu itu menambahi ria. Kita menuntut ilmu tapi menambahi hasad. Kita menuntut ilmu itu menambahi ujub kita. Nah ini bahaya. Ini hingga binasalah engkau serta orang yang binasa. Nah ini bahayanya. Menuntut ilmu juga, cuma ilmunya tadi begitu inya menuntut ilmu bertambah kesombongan. Begitu inya menuntut ilmu bertambah rianya luar biasa. Cakap bahasa dahulu bagi belum manul lagi sudah ria nih. Ria. Begitu nuntut ilmu bertambah keriaannya, bertambah ujubnya, bertambah sifat takaburnya. Cakap bahasa bangga tuh asal bebayah aja bangganya. Nah, misalnya hanya cakap bahasa orang tuh bebayah bisa betape baju koko ya kah. Nah begitu ya menuntut ilmu tuh deh. Soal nuntut ilmu, asa genal, bertambah genal baju, bertambah kayak tuan guru besar. Padahal ada ilmunya nih hanya raja. Nah itulah ngarannya ilmu yang dipelajarinya tadi. Itu artinya menambahi akan kibir, menambahi akan ria. Nah ini bahaya, binasa orang itu. Nah, cakap bahasa orang tuh rugilah. Rugi kalau kita menuntut ilmu, kemudian setelah kita menuntut ilmu bertambah jangannya bertambah baiklah, bagus. Ini maksudnya sama aja orang mengaji ya sano jangan nuntut ilmu ya. Soalnya ilmu maling. Nah, ilmu juga ngaranya itu tapi tak salah. Salah, berpahalalah itu ada. Nah ini yang dimaksud ini, tuntutlah ilmu tadi, ilmu yang menjauhi kita supaya jangan tercela. Nah jadi ilmu yang kita pelajari supaya jangan sampai ilmu kita tadi membawa kepada kebinasaan. Bertambah banget. Jangan bahasa orang apa, bayar mengaji itu bertambah banget sih Din. Nah jangan bertambah banget, baiklah ada bapak. Artinya kalau kita bahasa tasawuf itulah saking banyaknya ilmu, saking bertambahnya ilmu, saking bungulnya kita. Nah, itu kalau bahasa tasawufnya. Kadang yang saking banyaknya ilmu, saking tinggi. Itu kalau tasawuf. Jadi kalau tasawuf ini sasar alim, sasar hibat, sasar bungul lah ini. Kenapa? Karena dia tahu. Kenapa tahu? Karena yang alim itu Allah. Sifat alim nih. Hanya yang alim Allah. Yang akbar itu, yang maha besar itu Allah. Ada dua kita.
Nah, jadi kita yang ada ini, itu tadi posisinya, maka disitulah ada sifat-sifat yang dinamakan sifat tawadhu, sifat merendahkan diri. Kalau sifat sudah merendahkan diri, seakan-akan tidak ada punya ilmu, tidak ada punya pangkat, tidak ada punya apapun yang di dalam dirinya, maka itu sudah ma'rifatullah. Tunggal di kita ini mengenal kepada Allah. Nah, kalau orang sudah mengenal kepada Allah, lalu di dalam hati ini tidak ada lagi yang sifat-sifat takabur, merasa seorang palimnya, masa seorang pembanyaknya murid dalam hati. Itu bahaya. Nah, jadi bahayanya ini amun kada beisian kada beisian dalam hatinya tadi. Nah, bila kita itu menuntut ilmu, sakanya bertambah sombongnya, bertambah rianya, bertambah hasadnya, bertambah ujubnya. Nah, lalu binasalah engkau serta orang yang binasa. Nah, jadi orang satu sifat aja kita nih, orang ada sifat sombong. Ya Allah. Nah, kitanya nih begitu menuntut ilmu bertambah kesombongan kita. Nah, ini bahaya adanya. Artinya jangan digawe lagi tuntut ilmu, salah kaji cara bahasa orang. Nah, jadi cara bahasa orang tuh hanya beberapa kali turun menuntut ilmu mengaji lah. Besi lindang sudah sidin. Yalah, itu bertambah malahnya teh. Bertambah apa? Kita bertambah sombongnya. Ya. Bertambah. Tapi kalau ada di hatinya, tadi kan ini masalah hati, ya, hati. Jadi kalau hatinya tadi begitu inya menuntut ilmu ngapa aja. Nah, jadi siapa nang tahu guru jeung itu? Nah, tahu itu dirinya seorang. Yalah, kita nih sembahyang, kita nih hendak ngapa? Kita seorang. Kalau bujur-bujur kita ikhlas kepada Allah, kada ada nang ngapa-ngapa, nang diunting teh. Dunia kada ada, yalah. Ini mau unting akhirat. Kalau kita mau unting akhirat, niat tujuan kita itu ngapa aja didapat. Dunianya pun dapat. Ya. Nah, tapi kalau tujuan kita gesan lid dunia, akhirat gak ada dapat. Rugi kita. Ya. Ngapa tujuannya sampian nenek. Nah, itu yang penting. Jadi kita beramal beribadah, itu syaitannya menggoda terus. Yalah, kalau saikong disuruhnya. Kalau yang saikong suruhnya. Itu syaitan. Syaitan yang tuang baik. Jadi bisikan kita ini macam-macam. Ada bisikan syaitan, ada bisikan diri kita sendiri, ada bisikan malaikat, ada bisikan yang datang dari Allah. Masing-masing. Nah, tinggal kitanya aja lagi. Nah, ini dinapa supaya kau menangis-nangis tadi menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu itu namanya pulang itihi. Amun kita menuntut ilmu bertambah kepada takwa kepada Allah, baik nggak? Kalau menuntut ilmu bertambah maksiat kepada Allah, ini bahaya. Menuntut ilmu juga sih, Dek. Iya tadi yang disebadakan di sini tadi. Begitu inya menuntut ilmu, sekalinya apa? Bertambah hasadnya, bertambah rianya, bertambah ujubnya. Lalu di situ binasalah engkau serta orang yang binasa. Banyak loh tambahannya. Maksud orang binasa ini artinya orang ada bersifat sombong. Ya kan? Kan inya nang dalam hatinya ada sifat sombong bertambah kan sama kayak orang yang binasa tadi. Masalahnya kalau orang sudah ada di dalam hatinya sifat takabur, ada sahabat betul-betul sini neraka ada. Nah, contohnya siapa? Iblis. Iblis ini gara-gara sifat takaburnya dikeluarkan dari surga. Apalagi nang kita belum tentu masuk surga nih. Yalah. Nah, sedangkan nang masuk surga jadi keluarkan, apalagi nang belum masuk. Ada sifat dalam hati, sifat kibir, sombong tadi. Maka ujar Nabi, man takabbara walau min khardalin wajabat alaihin nar. Barang siapa takabbur ada di dalam hatinya, walau min khardalin, halas pada biji sasawe,
halus pada samut, ada sifat takabur kalau saat betul-betul sidin, wajibat alaihin nar, niscaya wajib atasnya api neraka, naudzubillah. Ada sifat di dalam hati, sifat takabur, merasa seorang penyugihnya, merasa seorang paalimnya, merasa seorang pemintarnya, nang lain bungul berdan. Wah itu. Jadi kalau kita orang nang sifat terpuji di dalam hatinya merendah diri, artinya seakan kada berilmu, seakan kada berduit. Kenapa? Karena Allah yang gede, Allah yang kaya. Ini aku ini pemberian Allah, diberikan oleh Allah anugerah aku, kawa bajalan, kawa betingkaung, kawa kasih tu kamare. Nah diberi oleh Allah aku rezeki, dianugerahi rezeki yang banyak. Ini ampun Allah Ta'ala kadang pun kok. Lalu di dalam hatinya merasa dirinya hina, merasa kada mempunyai ngapa-ngapa, hanya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah hatinya tadi tawadhu. Kalau sudah tawadhu, man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa di dalam dirinya ada sifat tawadhu, maka Allah angkat derajatnya. Nah diangkat oleh Allah. Mun seorang bakal kehendak. Jadi kalau kehendak Allah sudah sama Syekh Saman. Syekh Saman itu sidin disembunyikan, sidin ilmunya, amalnya, marifahnya disembunyikan oleh Syekh Saman. Setelah itu ada perintah Rasulullah langsung. Rasulullah menyuruh menzahirkan ilmu dan amal sidin, maka disitulah apa? Syekh Saman memulai menzahirkan ilmu dan amal karena perintah daripada hadratir Rasul. Nah ini belum diperintah guru ya, kayak alim sudah sidin. Perintah gurunya belum, kayak bagi sahnya kan kita kawata. Artinya harus ada perintah juga. Nah perintahnya itu ya lo penting. Perintah apa guruan belum menyuruh lagi. Nuntut ilmu lebih hebat ya. Nah itu posisinya. Amun sudah paguran menyuruh ya tak, artinya sama posisi itu, artinya perintah. Nah, kalau Syekh Saman tadi perintah hadratir Rasul sidin. Nah, artinya Nabi menyuruh menzahirkan akan ilmu dan amal, maka ujar sidin ku zahirakan. Begitu menzahirakan, maka kezahirannya seperti matahari tarang, artinya tahuan orang. Si anu tahu, sidin wali tahu. Nah itu hanya ada perintah. Makanya orang aulia Allah itu ada nang mastor, ada nang tersembunyi, kada tahu ya. Mastor itu tersembunyi, ada nang majzub. Nah, kada tahu siapa. Makanya kalau majzub itu masing-masing bang majzubnya lah. Ada juga nang duit dibuang sidin. Duit saem dibuang sidin ya kah? Itu majzub tak. Jadi masing-masing yang diberikan Allah itu adalah rahasia. Nah rahasianya Allah. Jadi melihat sesuatu itu kayak aulia Allah itu mencari kebiasaan, mencari adat, kewalian orang, karamah orang. Ya karamah ngarannya tak. Artinya di luar pada kepala otak kita. Jadi ada orang aulia Allah itu diantara juga ada nang apa ujar Jepang lah ujar Jepang. Hendak membalas apa tuan guru sidin wale termasuk min aulia Allah juga. Ujar sidin setiap banyu ada iwak. Jadi bebuan Jepang ni supaya nak mengalahkan sidin tadi. Tuh pohon nyur. Kan bebanyu kalau tak. Jadi kalau jar bapak setiap banyu ada iwaknya. Ya di sini ada itu iwaknya. Baru hendak mengalahkan juga bukan Jepang, ya supaya ini cara bahasa orang tuh kata-katanya, cara bahasa wah inilah salah kata jarang bisa dihukum.
Tapi talawannya orang aulia, talawannya orang wali lah. Nah, membelah gitu membelah keluar papuyo dua. Duikong papuyo. Yalah, itu lah. Oh, kadang orang wali. Nah, itu artinya menyalahi pada pemikiran kita. Di luar kita tah, ya kah? Nah. Sama cara bahasa kalau apa Syekh Muhammad Arsyad, lampayan lah. Sidin tuh berapa dalamnya? Dalam lautan itu berapa? Sambat sidin. Kedalamannya sekian. Yalah, bukan Jepang ini, cara bahasa orang Arab tuh bukan bahari ini lah. Ketujuh mencari ini dah. Diukur dasar pas. Ya lah, kalah memori nang abang yang berapa giga juga. Ya lah, nah itulah aulia Allah Subhanahu wa taala. Nah itu rahasia katanya. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya lah. Nah kita memandang situ apalagi Allah. Itulah. Jadi itulah orang belajar ilmu ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, sasar alim, sasar bumulnya kada danang pintar. Nah, jadi kalau diri kita merasa asa pamintarnya, nah itu bahaya dah. Jadi termasuk orang nang binasa lah. Termasuk orang binasa, alhamdulillah. Dan kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, wa'lam anna hadhihi al-khisal al-masalasa min ummahati khaba'isil qalbi walaha maghrasun wahidun wa huwa hubbud dunya ulidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbud dunya ra'su kulli khati'atin wa ma'a hadza fad-dunya mazra'atul akhirah faman akhadha minad dunya biqadari ad-darurah yasta'ina bihi 'alal akhirati fad-dunya mazra'atuhu faman arada ad-dunya yatana'ama biha fad-dunya mahlakatuh. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan ketahui olehmu bahwa segala perkara yang tiga ini, yakni riya dan ujub dan hasad itu, yaitu daripada segala sifat-sifat yang kejahatan. Jadi jelaskan tiga perkara ini, riya, ujub, hasad, ini adalah sifat-sifat kejahatan yang di dalam hati. Cara bahasa pongkalan yang ini dulu. Cara ibarat anak memulai star itulah, orang memulai gas itu memulai bagaimana dulu. Ini gematannya dulu lah, ujub. Kalau ujub tuh kayaknya kalau lawasannya ya nang tabur tuh. Hasad dengki lawan orang. Kalau ketujuh akhirnya tinggi. Lalu timbul macam-macam, di situ ada godop, ada macam-macam lagi. Nah, jadi sifat yang tiga ini, ujub, riya, hasad, inilah perkara-perkara yang tiga macam ini, perkara kejahatan di dalam hati, dan adalah baginya satu tempat yang tumbuh, dan yaitu sangat kasih akan dunia. Ini posisinya. Jadi posisi orang yang riya, posisi orang yang ujub, posisi orang yang hasad itu hendaknya dunia. Kalau kita kan ada tujuan dunia, apa bahasad hasad, apa beria-ria, apa ujub-ujub. Ria itu bahasa kita nih. Kita hendak menikmati nang sesuatu nang kita datang oleh hendak nikmati. Jadi begitu ada orang melihat. Nah, kalau kada kita tampakkan kelihatan kita nih, bisa kada dia orang lagi. Bisa kada dia apa orang lagi. Yalah, lalu kita menampakkan. Nah, itu ada tujuan dunia. Tapi kalau kita kada tujuan dunia, yalah, orang melihat kada urusan orang. Dikira orang kada urusan orang. Nah, itu ngarannya kada ada niatannya di dalam hatinya, riya tadi, ujubnya, hasadnya gitu ya. Karena ada tujuan dunia. Bila ada tujuan dunia ini hendak membanyakkan dunianya,
makanya hiri lawan orang, dengki lawan orang, menyambeti orang ini apa ini supaya orang itu tercela. Lalu kita nang bangsol, cakap bahasa orang kita anak bangsol ya. Cuma kita tadi tujuan dunia. Tapi kalau kita ada tujuan dunia, ada tujuan apa-apa, biasa aja. Ada nang dalam hati kita. Nah ini yang banget cakap bahasa itu bertambahlah. Hati adalah baginya satu tempat tumbuh dan yaitu sangat kasih akan dunia. Jadi intinya bilanya kita cinta lawan dunia, timbullah yang ketiga macam riaknya, ujubnya, hasadnya timbul dulu. Ini bertambah lagi. Bila berbanget tambah pulangnya. Itulah gara-gara dunia. Dan karena inilah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermula sangat kasih akan dunia itu, yaitu kepala segala kesalahan dan segala kejahatan. Ini kepala ahoynya. Karena ini cinta lawan dunia. Melinto kemana kita gurunya? Balik kah? Ada hati jangan cinta. Cinta ini ya nama membuat macam-macam. Nah, pian cinta nih hendak sugih bihimat. Pasti macam-macam. Orang lah disalahkan. Inilah, apalah ya lah. Tapi kalau kita kada hendak apa? Rugi ya. Sudah rugi ya. Kada tapi hendak menyalahkan orang. Ya, tapi kalau kita dari dunianya ada, nah ini yang bahaya tadi. Nah jadi ra'su kulli khati'atin, nah, kepala ahoy, dosa nang paling general itu kepala ahoy itu deh. Nah jadi segala kesalahan dan segala kejahatan dan segala dosa dan segala maksiat dan serta ini maka dunia itu tempat bercocok tanam bagi akhirat. Jadi dunia itu tempat bercocok tanam gasan akhirat. Yakni tempat mengambil bekal di dalam akhirat. Maka barang siapa mengambil pada dunia dengan sekadar darurat saja. Nah, kita ini kan darurat saja lah. Mengambil nih sekadar makan, sekadar minum ya kan. Sekadar apa? Berjalan nikmat deh. Yakni sekira-kira hajat supaya menolongi ia dengan dia atas jalan akhirat. Apa menolongi jalan akhirat? Iya, aku hendak gua berduit. Nah, 1 triliun bisian. Ya Allah Mas Ridalah, nah hendak seorang juga menyambet deh. Nah, adalah itu gasan apa? Nah, gasan ibadah kepada Allah. Ngapa tujuannya? Bangun masjid, bangun pesantren. Apa? Pian perlu apa? Oh tanah kah? Tuh kayak pasan. Oh itu kan duitnya banyak tuh deh. Yalah. Nah itu jalan akhiratnya. Nah itu kan apa teh? Maka dunia itu mazra'atun, artinya tempat bercocok tanam. Artinya cakap bahasa kita bahuma. Ini bapak dunia. Kita mencari besokan sampai kemarian pukul 5 anyar bulik. Tapi tujuan kita ibadah kepada Allah itu ngarannya tadi mazra'ah, tempat bercocok tanam. Tapi nya kada memikirkan situ. Artinya diberi Allah hari ini syukur, kada alhamdulillah juga sama. Nah itu posisinya tadi. Kada menunjulakan dunianya. Kalau menunjulakan dunianya samunya hilang apa? Zuhur hilang, asar hilang tadi bang. Ya lah, kenapa? Karena ini mengerjakan tadi bang, kada ingat lagi nih, kada ingat tuh dunia adanya tak hilang maksudnya kada tagawi, kena salah pulang apa hilang zuhur aja hilang asar, soalnya kada tagawi, nah, karena ada paham pulang mencari pak guru, nggak mana sih nyampaikan, ya lah, ngapang guru tadi ya, hampir hilang zuhur, hilang asar, ya lah. Artinya kada tagawe, sembahyang itu kada tagawe zuhur, kada tagawe asar lantaran nutut dunia itu deh. Nah, jadi tempatnya yakni tempat mengambil bakal yang manfaat di dalam akhirat dan barang siapa menghendaki akan dunia karena bersedap-sedap, karena bersuka-suka, karena bersenang-senang, maka dunia itu tempat membinasakan akan dia. Lantaran dunianya tadi. Kemudian kata Imam Ghazali sadang masrida kita lah. Nah, jadi mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sihat wal afiah, dimurahkan rezeki yang banyak,
kabul hajat kita berdaan, baik hajat dunia ataupun hajat akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna ilman nafi'a, amalan shalihan, rizqan halalan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.